Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana seorang ustadz ini benar-benar sudah melakukan hal yang tidak baik kepada apologetik Kristen. Tidak pantas, bahkan dia tidak mengklarifikasi, bahkan tidak mengecek terlebih dahulu, sudah menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan apologetik Kristen, padahal faktanya tidak seperti itu. Banyak yang dirugikan karena kecerobohannya, padahal di dalam beberapa perkataannya bahwa dia itu seorang sarjana hukum yang harusnya ngerti persoalan-persoalan yang harusnya tidak boleh dilanggar oleh mereka. Tetapi nafsunya terlalu tinggi untuk membongkar atau untuk menyudutkan, mau menangkap apologetik Kristen ini, sehingga dia berkata laporkan, bahkan mengatakan hal yang tidak pantas, tidak etik untuk dikatakan. Mari kita lihat teman-teman dan bagaimana tanggapan para apologetik Kristen kali ini. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Atau Leni Christine Sokatul, ini wajahnya ya. Gimana teman-teman yang berminat, silahkan beliau ini open BO ya. Jadi Leni Christine ini katanya open BO juga gitu kan. Open BO dasmu monyong. Nah, diperhatikan Bu, perhatikan dia bilang apa? Ya, selamat malam. Shalom. Ya, ini semakin gentar ini. Jadi kita harus memang perang ya, melawan para oneness ini ya. Mereka semakin luar biasa ini, Bu. Iya, sebenarnya bukan oneness saja sih, tapi Unitarian juga. Jadi Iya. saya tambahkan sedikit mungkin apa yang Pak Bom sampaikan. Jadi kalau orang Kristen awam itu mungkin agak sedikit bingung. Iya. Karena mereka pertama tidak ngerti bedanya kata Tuhan dan Allah. Ya. Jadi ketika di Efesus 1 ayat 17, Efesus 1 ayat 3, Roma 15 ayat 6 dikatakan Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu banyak orang nggak ngerti ayat ini. Saya kasih tahu ketika kita menyanyikan di gereja, Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu orang Kristen banyak nggak tahu apa sih bedanya makna Allah dan Tuhan di dalam Alkitab kita. Pertama, orang Kristen itu nggak belajar sistem kerajaan. Jadi orang Oneness itu ketika saya bicara mengenai kerajaan, mereka nggak ngerti. Iya. Saya tambahin sedikit ya. Tuhan itu Yesus sebagai Adam yang kedua manusia. Dia diberikan kuasa kepemilikan atas bumi ini. Makanya setelah Yesus bangkit, menang sebagai manusia baru, Adam yang kedua. Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Tadinya yang dijadikan Tuhan di bumi itu Adam pertama, teman-teman. Makanya Anda perlu belajar sistem kerajaan. Adam itu kehilangan statusnya sebagai raja, imam, dan Tuhan atas kerajaan bumi. Adam menyerahkan ketuhanannya kepada kerajaan maut. Anda baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Sehingga kerajaan Adam di bumi ini, sekarang Tuhannya bukan Adam, tapi iblis. Makanya di Matius 4 dan Lukas 4, pencobaan Yesus oleh iblis, itu Yesus dicobai sebagai anak Allah, sebagai Adam yang kedua. Ya, dan semua kerajaan di bumi ini tuh sudah ada di tangan iblis. Ngerti maksud saya? Setelah Yesus menang sebagai Adam yang kedua, baca Kisah Rasul 2 ayat 36, maka Allah menjadikan Yesus manusia itu, Adam yang kedua itu yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, sebagai Tuhan dan Kristus. Karena Anda nggak ngerti arti Tuhan dan Allah, Anda tuh bingung. Kalau orang Oneness ketika mengatakan Yesus Tuhan, dalam pikiran mereka Yesus itu Allah, Allah itu Allah Bapa. Tapi kalau Muslim, Yesus Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beda, teman-teman. Ngerti maksud saya? Karena Anda nggak tahu Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Saya mengatakan, kalau Anda nggak ngerti persis, itu merupakan grand design Allah untuk kerajaan manusia di bumi. Kejadian 1 ayat 26, 27 dengan 28 itu tidak boleh salah eksegesis, tidak boleh salah menafsirkan. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 adalah kunci kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan. Karena Adam yang pertama telah kehilangan dominion ketuhanannya atas bumi ini. Lihat Matius 4 dan Lukas 4. Ketika iblis mencobai Yesus, dikatakan gini, dia memperlihatkan semua kerajaan di dunia ini dengan seluruh kemegahannya, lalu dia berkata begini, semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Artinya kamu akan aku jadikan Tuhan, penguasa atas kerajaan bumi ini, kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Ini karena mereka tidak belajar kerajaan, teman-teman. Makanya di Al-Hayat itu diajarkan, pertama Allah menciptakan kerajaan surga, kemudian dia memperluas kerajaan di bumi. Itu penting. Nah, doktrin kerajaan ini, itu orang Oneness nggak ngerti.
ketika saya bercerita ya bahwa Allah itu menjadikan Adam itu Tuhan atas bumi ini, mereka tidak mudeng. Jadi ketuhanan Yesus itu pada kemanusiaannya ya. Makanya dikatakan di Ibrani 1 ayat 6, ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, ketika Yahweh itu menjadi manusia, maka Allah berkata semua malaikat harus sujud menyembah kepada Adam yang baru, yaitu Yesus yang adalah manusia itu. Itu punya arti teman-teman. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dia yang dalam rupa Allah karena tadinya dia firman Allah yang satu di dalam diri Allah. Jadi kealahan Yesus itu berkaitan dengan asal usulnya sebagai sang firman yang adalah Allah yang satu itu, bukan dua Allah. Dia merendahkan dirinya, sang firman ini diutus ke bumi menjadi manusia. Firman ini disebut anak Allah dalam kemanusiaannya. Dan dia taat kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Dan di dalam kemanusiaannya lah yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Dia dijadikan Tuhan atas 3 kerajaan. Maka di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit di atas, itu artinya kerajaan sorga, para malaikat dan penghuninya. Semua yang ada di bumi itu bicara kerajaan manusia, Adam. Dan semua yang ada di bawah bumi itu bicara kerajaan maut. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah satu-satunya penguasa mutlak, Tuhan. Sekarang ketuhanan kerajaan Adam itu diserahkan kepada Yesus yang punya kodrat manusia. Haleluya. Bagi kemuliaan siapa? Allah Bapa. Nah, ketika dikatakan sekarang bagaimana Yesus setelah dia naik ke surga, dia nggak jadi Allah Bapa, teman-teman. Kalian nggak baca? Yahweh Elohim bersumpah kepada Yahweh anaknya, Mesias. Aku bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Anda tahu nggak artinya apa? Selama-lamanya dia pengantara kita, para kletos kita. Imam itu harus diambil dari kalangan kaumnya. Ini karena orang Kristen nggak tahu diajarkan imam. Ngertinya kayak muslim, imam adalah pemimpin sholat, bukan? Ya. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Mudeng ya Pak. Jadi ketika dikatakan Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, ketuhanan Yesus itu pada kemanusiaannya. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita harus tunduk pada 2 kerajaan. Pertama, kita harus tunduk pada kerajaan manusia, ya. Di dalam Adam yang baru ini kita disatukan. Kita sekarang, tadi Pak Bomo membaca Ibrani yang dikatakan sekarang kita punya imam besar, betul, di surga. Ya. Itu artinya kita punya perwakilan seorang Adam di surga. Ya. Kita punya perwakilan seorang manusia di surga. Maka dikatakan 1 Timotius 2 ayat 5, karena Esa Allah kita, maka Esa adalah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini orang Kristen mesti diajar sistem kerajaan ini loh. Iya, benar. Adam itu kehilangan statusnya sebagai Tuhan atas bumi ini. Makanya Yesus itu di Wahyu 19 ayat 16 berkata, dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kita ini raja-raja kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Ngerti? Kita punya dominion. Manusia itu dikatakan, biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua binatang melata. Manusia itu kehilangan dominion ini. Manusia kehilangan ketuhanannya, kepenguasaannya, kerajaan ini. Itulah yang direbut oleh Yesus sebagai Adam yang kedua. Makanya dikatakan Allah di dalam Yesus sebagai manusia ini, dia menjadikan Yesus itu Tuhan atas 3 kerajaan. Kata Tuhan itu bukan berarti Yesus, kalau Tuhan berarti Yesus adalah Allah, Allah berarti Allah Bapa, bukan. Ngerti ya sampean? Makanya dikatakan Allah membangkitkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Di dalam ketuhanannya dia punya Allah. Allah itu Bapaknya. Apa kalian tidak baca Efesus 1 ayat 17? Allah dan Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda tidak baca Roma 15 ayat 6? Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anda tahu nggak maknanya apa? Ya, jadi beda Allah dan Tuhan. Tuhan itu bicara kepenguasaannya. Sekarang dia merebut kembali kerajaan Adam yang tadinya sudah ada di bawah kerajaan maut. Makanya di dalam, coba Pak Bomo ingat ayatnya, dia memindahkan kita dari gelap ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Anda tidak ngerti ini, karena semua Alkitab ini ditulis dalam bahasa kerajaan. Anda tidak tahu. Makanya saya mengatakan kalau Anda tidak tahu Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, Anda itu tidak ngerti kenapa Yahweh itu harus jadi manusia. Yesaya 48 ayat 16, Yahweh Adonai Yahweh dan roh Yahweh itu mengutus Yahweh ke bumi. Di dalam perjanjian baru, Bapa dan Firman, Adonai Yahweh dan Firman Yahweh itu mengutus roh Yahweh ke bumi. Mazmur 110 ayat 1, Adonai Yahweh itu berfirman kepada Yahweh yang adalah Mesiasnya, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tahu nggak artinya apa? Dia mengangkat manusia ini sekarang memerintah bersama-sama dengan dia. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti ada 2 Allah. Wahyu 3 ayat 21 berkata begini, kalau kamu menang, aku akan mendudukkan kamu di tahtaku, kata Yesus, sebagaimana aku telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Wahyu 3 ayat 21. Itu bukan bicara kita duduk pangku-pangkuan. Itu bicara sekarang kemanusiaan dan Allah itu memerintah bersama-sama di langit yang baru dan di bumi yang baru. Dia mengangkat kemanusiaan itu. Sekarang manusia adalah salah satu identitas Allah kita. Dia punya kodrat itu. Jadi bedanya kita dengan orang oneness, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, oneness itu menyangkal total kemanusiaan Yesus. Dia tidak ngerti berapa pentingnya
kemanusiaan Yesus karena mereka kehilangan tadi, mereka tidak paham sistem kerajaan. Mereka tidak paham bahwa Yesus adalah imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saya kasih tahu ada bedanya imam dan nabi. Nabi dan imam itu jabatannya berkebalikan. Nabi itu disebut penyambung lidah Allah, disebut juru bicara Allah. Dia berbicara untuk kepentingan Allah bagi jemaatnya. Imam enggak, imam itu kebalikan daripada nabi. Imam itu mewakili umat, bicara, juru bicaranya umat untuk kepentingan umat di hadapan Allah. Makanya kalau Anda baca, nanti Pak Bomo tadi udah bicara sedikit mengenai bait suci ya, bagaimana imam besar itu masuk ke ruang kadosh-kadoshim atau ruang maha kudus. Ketika imam besar itu masuk setahun sekali pada saat Yom Kippur, di kakinya itu dikasih rantai yang terdiri dari bel buah delima gemerincing berbunyi. Dan ketika dia membawa asap itu dia nggak boleh langsung berhadapan muka dengan Tuhan karena dia bisa mati. Itu diasapi ya, ruang maha kudus itu penuh dengan dupa asap. Kemudian dia harus memercikkan darah itu 7 kali di atas tabut perjanjian. Ya. Kemudian begini teman-teman, kalau imam besar itu Anda baca nggak? Dia mengenakan baju efod. Di dadanya itu bertahtakan 12 batu permata yang ditulisi masing-masing nama anak-anak Israel, begitu juga dengan di bahunya. Anda ngerti nggak artinya apa? Artinya dia mewakili umat Israel. Ketika imam besar ini masuk ke ruang maha kudus, dia berdosa, dia mati. Karena hanya yang masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar, mayatnya akan diseret keluar. Ya. Dan jika imam besarnya ini sampai mati di ruang maha kudus karena dia berdosa, maka bangsa Israel akan kena kutuk 1 tahun. Maka Allah menganggap seluruh bangsa Israel turut berdosa karena dia nggak lihat bangsa Israelnya, dia lihat imam besarnya. Makanya di dahi imam besar itu ada patam yang bertuliskan kudus la Yahweh, arti kados la Yahweh, artinya kudus bagi Yahweh. Nah. Ketika Yesus sekarang kita punya perwakilan seorang manusia, ya seorang Adam yang baru yaitu Yesus, dia menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Kita punya juru bicara, Yesus itu bersyafaat bagi kita. Benar Pak Bombom? Iya benar. Sampai sekarang ini, maka Allah itu tidak melihat kita, tidak melihat kita dosanya. Galatia 3 ayat 28 sampai 29 dikatakan apa? Kita bersembunyi di belakang Kristus. Kita itu diunited, disatukan dengan Kristus. Ya. Makanya doa kita dibungkus dalam nama Yesus. Karena sekarang kita mempunyai perwakilan seorang manusia di hadapan Allah. Ini kalian nggak mudeng. Ya? Benar Bu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini. Jelas. Ya, lanjut Bu. Mantap Bu. Lanjut. Oke, baik. Jadi ketika sekarang kita ini ngerti arti kata Tuhan, ya, makanya di perjanjian lama itu iblis ketika mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena keputusan kerajaan surga itu langsung kena di kerajaan manusia di bumi ini. Makanya Ayub berkata begini di Ayub 3, kiranya aku pengen punya seorang mediator, aku pengen punya seorang parakletos, aku pengen punya seorang pengantara yang membela perkaraku di hadapan Allah, tapi aku nggak punya. Karena seluruh kerajaan manusia Bani Adam itu mati, nggak punya perwakilannya. Tadinya di Taman Eden, teman-teman, kita itu punya imam namanya Adam yang pertama. Ya, kalau ada apa-apa, Adam ini akan bicara sama Tuhan. Dia imam tadinya di Taman Eden. Setelah jatuh dalam dosa, dia memberontak terhadap kerajaan sorga. Dia kehilangan statusnya 3, raja, imam, dan Tuhan atas seluruh bumi. Makanya di Wahyu itu dengan kematian Yesus dan kebangkitannya sebagai manusia yang baru, dia mengembalikan status kita. Engkau telah membeli kami dari seluruh suku, lidah, dan bahasa dengan darahmu yang mahal untuk menjadikan kami imam-imam dan raja-raja, dan kita akan memerintah di bumi yang baru. Betul apa enggak? Wahyu 5 ayat 2. Ya Bu. Ya Bu. Dengan jalan kematian Yesus sebagai Adam yang kedua, dia membuka jalan, mengembalikan lagi kerajaan Adam ini. Sekarang ini kita dikembalikan statusnya sebagai imam, raja, dan penguasa Tuhan atas seluruh bumi. Dan nanti secara mutlak akan kelihatan di langit yang baru dan bumi yang baru. Sekarang ini masih latihan, masih training. Ini yang Anda nggak ngerti, Adam tidak pernah kehilangan agama di Taman di Eden. Makanya nggak pernah ada agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Yahudi, agama nggak pernah. Karena Adam itu bukan kehilangan agama, dia kehilangan a kingdom, dia kehilangan sebuah kerajaan. Haleluya. Haleluya. Ya, makanya dikatakan kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang. Karena tadinya kita kerajaan manusia ini ada di bawah penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Ya. Dan dengan Yesus sebagai Tuhan, dia sekarang ini adalah manusia sejati. Adam yang kedua, dia menang atas maut. Wahyu 3 ayat 21 mengatakan apa? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kalau kita menjadi manusia Adam yang baru, dia menjadi bapak kita di dalam kemanusiaan yang baru, maka kita akan duduk memerintah bersama dengan Kristus. Sama seperti Yesus telah menang katanya, dan aku duduk di atas tahta Bapakku, memerintah bersama-sama. Sekarang Allah dan manusia govern all the universe, memerintah alam semesta ini nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Wow, kalau Anda menghilangkan kemanusiaan Yesus ini seperti orang oneness, Anda parah, Anda gak akan ngerti keselamatan, teman-teman. Anda akan kehilangan keselamatan. Benar. Ya. Nah. Nggak ngerti apa-apa Anda. Makanya ketika saya bicara kerajaan orang waris, nggak ada yang ngerti. Bahkan ketika Yesus berkata, Bapa telah mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, kita tanya sama orang waris artinya apa?
artinya Bapa mengasihi dirinya sendiri katanya. Mereka nggak ngerti. Tapi kita juga tidak seperti orang Unitarian. Orang Unitarian itu menyangkal keilahian Yesus. Ya, nanti kita buktikan apakah Yesus adalah Yod-Heh-Vav. Yes, ayatnya jelas dan ayatnya banyak. Ya. Jadi Yod-Heh-Vav ini nama korporat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka disebut satu nama. Dan nanti di kitab Wahyu ada satu nama yang baru, tapi nama ini merupakan nama Yesus yang baru, nama Anak Domba, dan nama Allah yang baru. Iya. Baca dong kitab Wahyu. Ya, tetap bisa dibedakan. Jangan kau blender jadi satu. Memang enak sih jus blender, betul ya? Iya, kasih Pak Bom dong. Iya, kasih koin sama Pak Bom. Iya, itu artinya. Jadi Tuhan dan Allah itu berbeda. Kealahan Yesus itu karena dia satu. Dia firman Allah. Yang satu dengan Hotheos itu di dalam diri Allah. Ketuhanan Yesus itu kemanusiaannya sekarang ini loh. Dia menjadi Adam. Makanya jangan bingung ketika di Kisah Rasul 2 ayat 36 Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Betul nggak Pak? Iya. Tuhan kok diangkat? Karena pikirannya, saya kasih tau Anda ya, orang Waris itu tidak bisa bedakan arti kata Tuhan dan Allah. Mikana membaca Efesus 1 ayat 17, Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia bacanya Yesus adalah Bapa, teman-teman. Itulah sebabnya di dalam kemanusiaannya sebagai Adam yang baru, ketika dia udah punya kodrat baru, Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Bapakmu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Ya. Itu di dalam kodrat kemanusiaannya, teman-teman, dia bicara itu. Itu kekal kodrat kemanusiaannya, maka di Wahyu dia masih mengatakan Allahku. Anda mesti paham ini loh, apa artinya Yesus itu adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Imam itu harus diambil dari kalangan kaumnya, dari seorang manusia. Jadi imam seorang manusia itu harus orang manusia, teman-teman. Ngerti maksud saya? Makanya yang dijadikan imam besar itu bukan Musa, melainkan Harun. Karena Harunlah yang bersama-sama dengan bangsa Israel turut merasakan penderitaan bangsa Israel. Makanya dikatakan kita sekarang mempunyai imam besar, yaitu Yesus menurut peraturan Melkisedek, yang turut merasakan penderitaan dan kelemahan-kelemahan kita. Dia harus orang manusia, imam besar itu. Ya, itu artinya Yesus Tuhan dan Allah. Jadi kalau nyanyi di gereja, Yesus Tuhan dan Allah kami, Anda tahu artinya. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena sekarang Yesus menjadi raja Bani Adam. Anda baca dong di dalam Lukas, betul nggak Pak? Ketika Gabriel datang kepada Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Ya, sebab Lukas 1 ayat 35. Ya, sebab kepadanya akan dikaruniakan kerajaan, betul? Ya. Tahta Daud, dan dia akan memerintah selama-lamanya atas keturunan Yakub. Itu harus orang manusia, teman-temanku tercintaku. Anda tuh Anda belajar bedanya Tuhan dan Allah ya. Ngerti ya? Apakah Allah Bapa disebut Tuhan? Iya, dia penguasa tapi di langit. Makanya Mazmur 115 ayat 16 berkata, langit itu langit kepunyaan Yahweh. Jadi kekuasaan Tuhan itu absolut di surga. Tapi bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kita ini kepanjangan tangan, perluasan dari kerajaan surga. Ya, kita tetap mengajarkan kasih ya Pak. Ya, jadi di sini juga orang-orang waras nggak dibunuh loh. Ya, di Amerika sini dibiarkan bebas teman-teman. Ya, dan Anda bisa lihat ya, saya tidak melakukan doxing, pemfitnahan kepada orang-orang waras dan pribadinya. Justru mereka saling mengaibkan dirinya sendiri. Ya, jadi yang kita serang bukan pribadinya, tetapi pengajarannya. Ya, pengajarannya itu yang perlu kita lakukan. Nanti Anda lihat ya. Nah, sebenarnya pemahaman waras juga itu kan bukan sesuatu yang baru. Dan saya pesan untuk Solata ya terus maju ya, terus memberitakan Injil di dalam pengajaran Trinitas ya yang sudah betul. Dan kita memang harus memberikan pengimbangan kalau saya rasa ya, karena ini kan dunia sudah bebas ya. Anda bisa akses YouTube, makanya Muslim kemarin khawatir. Kenapa? Karena sekarang kita membuka hadis-hadis. Tahu nggak Anda hadis.id itu sekarang kita nggak bisa akses? Tahu nggak ada Quran Kemenak itu sekarang nggak bisa diakses? Ya, karena apa? Karena mereka nggak mau ini dibuka untuk umum, teman-teman. Di dunia yang begitu bebas ini, informasi yang begitu bebas ini, ketika kita membuka siapa Muhammad, siapa itu Islam, mereka sangat ketakutan. Nah, bagaimana dengan pengajar-pengajar sesat? Saya lihat di TikTok juga, mereka memberitakan hal yang menyesatkan. Gereja setan pun juga berdakwah di TikTok, ya, gereja setan, LGBTQ semua. Untuk mengimbangi mereka mau nggak mau, teman-teman, mau nggak mau, kita harus memanfaatkan media sosial yang sudah maju ini untuk apa? Untuk memberitakan Injil dengan jangkauan yang lebih luas. Makanya sekarang Muslim ketakutan dengan channel-channel luar negeri seperti Ahmad X Muslim, Christian Prince, mereka takut karena sudah dibuka. Betul Pak Umum? Orang-orang ngerti, loh itu toh ternyata Islam. Mereka ketakutan, lalu mereka mau membungkam apologet Kristoper katanya. Sebab mereka dululah yang memulai. Nah, kain nama ketakutan, jangan dilaporin Kristoper. Sebab kenapa? Kalau mereka melaporkan, dia juga pasti kena. Orang dia Islam tapi bahasnya Alkitab, betul? Iya, Kain nama bilang nggak usah lah dilaporin. Kenapa? Kalau dilaporin dia juga pasti keseret semua apologet. Saya tanya kayak Yonatan bibir monyong Sinandar itu, si Endang, ketika mengatakan Yesus itu menikah punya 3 anak, itu pelecehan nggak terhadap agama Kristen? Oh, Nandar. Iya, dia mengatakan Yesus menikah punya 3 anak.
Jadi orang Islam ini memang kepo, teman-teman. Selalu mencampur-campuri Alkitab dan Kristen, betul? Yang mereka serang itu Kristen. Coba kalau Anda tidak percaya. Ya enggak? Itu siapa yang gambar itu? Ini Nandar mulutnya monyong. Ya kan? Mulut monyong. Nandar. Nah, ini Pak Bombom udah beginian bagus nih Pak Bombom. Bisa Apa? pengajaran nih Pak Bombom. Loh, saya sudah mengajar begini dari tadi kok. Ya. Nah iya, bagus nih, mantap nih. Topi ketawa. Iya. Nandar, kalau ngomong itu biasa aja, kenapa sih bibirnya nggak usah dimaju-majuin gitu loh? Bu, Nandar kan ada singgung fotonya yang Samuel kasih tunjuk kan, ngaku Ibu Sofi. Nah Ibu Sofi kan bukan Ibu Sofi. Terus Nandar bilang gini, oh Ibu Sofi mirip-mirip dengan saya ya. Ini ngaku sendiri, aku agak sedikit monyong. Nandar. Oh dengar kan videonya saya ketawa-ketawa. Iya, dia loh. jodoh kayaknya sama itu tuh sama-sama monyong. Jadi kalau nyum, Iya. monyongnya maju. Iya, ada videonya di sini. Mana nih Nandar itu? Videonya Nandar. Saya ketawa-ketawa itu. Silakan Bu Sofi, lanjut. Ya itu, jadi menurut kita juga harus aktif di TikTok juga. Pak Bombom aktif di TikTok nggak? Saya ini kena ban, Bu. Saya kan kena ban terus, itu Wanes serang saya terus. Ini kita lihat iklan ini loh. Ini Bu, si Nandar ini. Dan apabila kita melihat Tuh, Nandar. bagaimana kematian Koh Agustan, itu kematiannya penuh senyum loh. Tuh, Nandar deh. Tidak meringis, kesakitan, tidak. Tetapi penuh senyuman. Insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Fotonya berikut ini. Nah, Aduh, Nandar. Ada videonya nih kan gue bilang Sofiatul itu. Saya Itu kirim videonya dulu ya. gimana videonya itu, Pak Bombom? Ya, nanti saya kirim ke Ibu lah. Nanti Ibu bikin toh. Oh itu enggak, Saya punya, itu bukan ada di YouTube channel, enggak ada di YouTube channelnya Bapak. nah itu kan bikinan kita ngambil video dari Nandar, baru tim kreatif yang bikin. Oh, tim kreatifnya Pak Bombom. Iya, yang bikin ya. Entah saya ambil lihat videonya Nandar dulu yang apa itu ya. Yang Ibu Sofiatul punya. Saya lupa ada di mana ya. Coba kreatif tolong kirim ke Pak Bobom kah? Yang kau sudah bikin. Coba Wira, tolong kirim Wira. Tolong kirim ke Pak Bobom ulang dong. Saya simpan di mana ya? Yang ada Nandar bilang Ibu Sofiatul kok sama dan saya bibirnya. Maksudnya dia bilang ganggu ibu itu. Dia bilang ngaku apa? Ibu Sofiatul padahal bukan. Ada itu Bu. Nandar itu. Dia bilang Ibu Sofiatul padahal bukan. Iya, makanya saya juga bingung nih orang-orang yang kasih video-video. Nah, ini ya, ya. Bentar ya. Ntar Bu ya, saya kasih videonya, nanti Ibu bisa ketawa aja ya. Nih, Anda kasih tunjuk nih. Ya. Waalaikumsalam. Malam Bang Nandar, terima kasih. Christine ya. Ini wajah asli Christine ya, atau Leni Christine Sotkatul. Ini wajahnya ya. Gimana teman-teman yang berminat, silahkan beliau ini open BO ya. Jadi Leni Christine ini katanya open BO juga gitu kan. Open BO dasmu monyong. Nah, ini perhatikan Bu, perhatikan dia bilang apa nih, perhatikan. Mulutnya sudah mulai monyong nih, perhatikan. Asli ini A1 ya. Asli ini. Jadi ini Muslim ini memang tukang bohong sama kayak nabinya, Nabi cabul. Ya, tukang bohong ini. Ya, Leni Christine. Jadi yang bertanya ke Zakir Naik itu bukan si Sofiatul atau Leni Christine, bukan itu. Itu masih muda dan cantik lah ya. Tapi kalau si Christine sudah tua. Nah, ini wajahnya ya. Oke. Nih, wajah Christine ini. Wajah Itu Christine. ngambil dari mana itu? Nggak tahu Ini nih fotonya. ya, coba saya tanya, ini ada yang tahu nggak? Ini katanya orang Jakarta. Coba saya pengen tahu. Iya. Ini Nah, coba ini harus Jakarta mana ini orang? Nah, Cewek itu loh. Ya coba iya ibu yang tadi ada di wajahnya foto kok itu. mirip Fatimah Sedekah. Bukan, beda-beda ya. Ini bukan Wajahnya yang Fatimah mirip di Sedekah foto ya, itu, ini tolong si kalau Leni bisa Christine. masuk ke sini nih. Yang wajahnya disinggung tadi, yang fotonya dipakai itu masuk ke sini Bu. Jadi kita Dia pengen tahu. kalau dikasih gua gak mau. Ini emang produk Wah, Karena kasih saya apa? dari Jakarta, Ya, tapi kamu dia kalau mau mengatakan ini dikasih orang sih Jakarta. Makanya Leni saya bingung Christine ya. ambil aja gratis ya, tanpa dipungut bayaran apapun. Itu namanya Leni Christine ya. Ya ibu tadi sorry silakan masuk Jadi katanya ibu buka BO katanya. viral seperti ini, apakah yang bersangkutan akan pindah domisili atau? Tapi yang Ya, jelas ini saya tidak di adalah Jakarta, wajah tapi dia mengatakan ini Christine. orang Jakarta. Jadi saya minta ibu yang ada di foto ini, yang mengatakan ini Ibu Sofiatul katanya. Coba ibu masuk ke sini Bu. Ya saya nggak tahu, saya nggak kenal ini orang mana ya Pak? Ada yang tahu nih foto siapa yang diambil teman-teman?
Nggak tahu. Makanya gini, kan maksudnya Pak gini, masa Bang. dia. Pak C kan dari StreamYard, jadi nggak bisa masuk Pak C. Ini A1 ya. Ini A1, kita laporkan rame-rame ya. Ini wajah Christine teman-teman. Yang berminat silahkan. Ya, Ini jadi kalau wajah memang Christine. itu Sofiatul, silakan. saya tunggu pelaporan dari Bareskrim. Ini Menakem Ali ini sudah 1 tahun loh. Ini katanya Muhammad Ali surat laporan dari Bareskrim itu nggak keluar-keluar. Karena katanya MUI itu belum ngucurin duit untuk menangkap Sofiatul, teman-teman. Jadi untuk menangkap Kristuber itu, kalau Anda tidak punya duit, terutama MUI tidak mau mengucurkan uang. Waktu Pak MKC itu mereka mengucurkan kira-kira 3 miliar ya untuk nangkap Pak MKC. Selama MUI itu tidak mengucurkan dana, maka itu pelaporan hanya akan mandek di Bareskrim. Ya, jadi kalau Anda tahu itu Sofiatul, saya tunggu loh laporannya. Saya sudah kasih emailnya loh. Tolong saya butuh cepat surat penangkapannya kalau bisa minggu ini. Ya, dalam minggu ini tolong Menakem Ali karena sudah tahu fotonya. Itu dilaporin dong, saya tunggu kok pelaporannya. Saya tunggu emailnya. Ya, katanya orang Jakarta. Jakarta mana tadi? Jakarta Pusat apa Jakarta mana tadi? Tolong pelaporannya segera dimasukkan. Saya tunggu surat pelaporan Bareskrim. Saya butuh surat pelaporannya soalnya. Ya. Jadi tolong cepet. Nandar katanya kau sudah tahu, tolong dilaporkan laporan dari Bareskrim, saya tunggu ya. Email ke saya ya, surat pelaporannya. Ya. Nah gini Bu Sofiatul, kalau perlu kita bantu biar dituntut balik dia nih ibu-ibu yang tadi dibilang open BO lagi kurang ajar banget. Iya, makanya ibu-ibu tadi tolong siapa yang apa dipakai tadi fotonya, tolong masuk. Saya kan tidak kenal Kondisi itu siapa. ya, Iya. biar nyampe ke ibu itu maksudnya. Biar dituntut balik. Ini ibu ini bisa tuntut mereka nih loh. Ini Iya, itu kurang ajar omongannya lupa di bukan open tidak BO menyenangkan lupa. loh. Benar, ibu ini bisa lapor. Fitnah itu udah fitnah, Bang. Tidak menyenangkan lagi itu, udah. Pencemaran nama baik udah itu. Iya, moga-moga nyampe ke ibu itu Iya, ujung-ujungnya meter 6.000 dia cuma minta maaf. supaya dituntut balik. Iya, Nandar, jadi biar ibu kapok. tadi yang ada di foto tadi yang dipakai si Nandar itu disebar-sebarkan. Tolong ibu speak up, Bu. Karena saya nggak tahu ibu siapa. Tolong ibu masuk ya, hubungi Pak Bom Bom. Ya, kan ada tuh nomornya Pak Bom Bom kan, Pak Bom Bom. Ya, Kamu nanti tunggu kita bantu nanti Iya, kita bantu. ibu siapa, namanya siapa yang dipakai fotonya di situ ya, silakan. Hubungi nih, nomor ini. Iya, sudah dibikin kapok orang itu memang. Kasihan ibu-ibu itu. Udah disebarin fotonya, dibilang open BO. Mulutnya kurang ajar banget itu. Udah pencemaran nama baik itu. Apa itu open BO? Ya, dianggap kayak ini Bang, jablay. Hah? Dianggap kayak jablay. BO Bisa itu booking. body odor. Booking order. Hah? Oh, booking order. Ku bilang body odor. Body odor itu bau badan maksudnya. Ya, jadi katanya ada tetangganya dari ibu tadi yang ada di foto. Katanya, oh ini tetangga saya, tolong. Yang tetangganya ibu tadi, saya pengen tahu itu ibu siapa. Dikasih tahu Ya, ibunya. coba Ya, masuk sekarang nggak? Masuk ya sekarang nih, tolong Pak. kalau bisa masuk sekarang. Yang tahu, oh ini tetangga saya nih, katanya nih foto tetangga saya. Tinggalnya di Jakarta. Coba tolong kasih tahu ibu itu, suruh masuk ke sini ke tempatnya Pak Bom Bom. Ya, betul. Kita tunggu, udah. Bang RCM siap-siap nih. Dibantu Bang RCM. Tuntut balik. Maksudnya mereka kenapa berani-berani ngambil orang punya foto ya? Itu kena itu Samuel Sehan, nanti kena itu Samuel Nandar, kena itu. Perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan, kena loh kasus-kasus begitu. Berapa kasus tuh? Berbuat apa pemberitaan film apa pemberitaan publik apa palsu Ya namanya juga kadrun, Pak, yang disembah Allahnya si batu itu, batu hitam. Ya kelakuannya begitu. Ya, silakan. Berto mau tanya, Berto? Iya. Ya, saya tanyanya yang seperti biasa aja tadi ya. Kok saya itu apa ya? Mengapa dan bagaimana saya itu tidak bisa mengajar apapun dan tidak bisa mengerti apapun, walaupun saya tidak bingung ya. Kalau bicarakan tentang pengajarannya sehat, pengajaran karena saya memang makhluk masih petobat baru ya. Petobat baru lantaran saya pun juga masih belum berhenti berbatus ya. Dan apalagi bicara pun juga masih agak susah bicara tuh deh. Ya, tapi kamu perubahanmu sejak saya kenal kamu di Nandar dulu cukup banyak berubah. Kamu lu sok pintar, ya. Sok paling tahu, sok pintar. Tapi akhirnya lama-lama kamu punya kerendahan hati mau belajar, betul? Oh, Nah, oke. Itulah yang saya lakukan, Berto. Ya, saya ketika mengatakan oneness ini menyimpang, itu saya bukan 1-2 bulan loh. Saya bertahun-tahun dialog dengan Samuel Siahaan. Ya, jadi saya belajar. Saya ketika di Trinitas dituduh 3 Allah, waktu itu juga saya sempat ngomong ini, Pak. Wah, ini kalau Trinitas ini ternyata kita menyembah 3 Allah, berarti kita sesat. Betul nggak, Pak Bom Bom? Iya.
Saya juga akhirnya apa? Saya merendahkan hati saya pelajarin lagi apa itu Trinitas. Saya pelajarin lagi apa kata gereja tentang Trinitas. Itu saya belajar, Alberto, saya merendahkan hati saya. Nah, Mikana ini sudah saya tegur, tidak mau rendah hati, tidak mau belajar. Jadi butuh kerendahan hati. Jadi gini loh, boleh kamu mau jadi ngajar apa gereja setan pun terserah lu, kata Pak Shalom tadi. Saya enggak urusan. Di Amerika sini ada penyembah bacon. Ya, Allahnya tuh bacon, ada penyembah spaghetti, ada gereja spaghetti, teman-teman. Terserah lu. Tapi ketika kamu memprotes ajaran Trinitas, Mikana mengatakan Trinitas itu antikristus, sesat. Saya kasih tahu ya, Anda itu harus mengerti betul apa yang dimaksud Trinitas. Ternyata Mikana mengatakan Trinitas 3 Allah, sama seperti Samuel Siahaan. Jadi orang Wanes itu mengatakan Trinitas itu Triteos, 3 Allah, itu keliru. Jadi ketika sebelum kamu menghakimi itu kamu pelajari dulu, teman-teman, gak sembarangan. Ya. Gak sembarangan, kamu harus ngerti dulu dan jangan menyalahpahami. Contohnya nih, Muslim menuduh Trinitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Isa dan Maryam. Loh, itu bukan ajaran kami, betul nggak? Iya. Itu bukan Trinitas nggak pernah mengatakan begitu. Makanya ketika orang-orang Kristen Najran bertanya kepada Muhammad, menurut kamu Yesus itu firman-Nya Allah? Dan firman-Nya Allah itu ada di dalam Allah sebagai anak yang dikandung Allah. Menurut kamu Yesus itu anak Allah nggak? Lalu Muhammad berkata begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Jadi Islam itu nggak ngerti iman Kristen. Ketika kita mengatakan Yesus anak Allah, itu bukan karena Allah punya istri, karena dia keluar dari Allah tadi loh. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kalau kita mengasihi dia yang melahirkan, yaitu Bapa, maka kita juga harus mengasihi dia yang lahir daripadanya. Siapa? Anaknya. Lah orang Wanes itu blender ini jadi satu. Yang lahir bukan firman, bukan anak, tapi Bapa itu nusul jadi manusia. Itu sesat nggak, saya tanya? Sudah menyangkal Rasul Yohanes nggak? Rasul Yohanes menyatakan supaya kamu percaya Yesus adalah anak Allah. Di blender supaya kamu percaya Yesus adalah Bapa. Mikana mengatakan barang siapa yang tidak mengaku Yesus adalah Bapa, Allah Bapa itu sendiri, dia antikristus sesat. Berarti dia menyangkal pengajaran Rasul Yohanes dong, betul nggak? Halo? Mikana selalu mengutip barang orang Wanes nih ya, bukan cuma Mikana yang mengutip barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Tapi apa dia nggak lihat perikop ayat itu? Yesus adalah jalan menuju Bapa. Apa dia nggak baca Yohanes 12 ayat 45? Barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Betul nggak Pak Bom? Buang aja kitab Yohanes kalau memang Yesus adalah Bapa. Artinya apa? Allah Bapa itu kamu nggak kelihatan yang ada di sorga. Dia Allah yang batin, yang roh. Maka Yesus mengatakan Allah itu roh. Yang menyatakan, yang mengeksekusi siapa? Aku sang firman ini loh sudah nusul ke bumi. Barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Dia melihat Bapa yang mengutus aku. Berarti ada dua open. Yang mengutus dan diutus itu tidak sama. Tapi karena Allah itu roh, tidak bisa kelihatan. Dia tidak bisa langsung ke bumi ini. Mudah maksud saya. Ini prinsip ini tidak dipahami. Anda tebas. Para rasul mengajarkan Yesus anak Allah, kok kamu mengajarkan Yesus Bapa? Gimana sih? Para rasul berkata di Galatia 4 ayat 4, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Lah kok ini tidak ditebas bahwa Bapa menjadi Yesus gitu loh. Yang ada tuh firman menjadi manusia, bukan Bapa menjadi manusia. Jadi pengajaran ketika kita mengajarkan Muslim itu tidak boleh menyimpang dari apa yang diajarkan para rasul. Itu adalah ajarannya ortodoks yang lurus, yang benar. Tidak boleh nyimpang. Tidak boleh menyimpang dari apa yang dikatakan oleh para rasul dan para nabi. Tidak boleh ajaran kita keluar dari Alkitab. Terus Anda bikin Alkitab sendiri. Saya tanya si Daniel Haning, orang Wanes, si Pak Jeki Sembiring, itu kemarin ada rekamannya di Al-Hayat Islamologi dan Al-Hayat The Bad Channel. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, dan aku mengasihi Bapa dan menuruti segala perintahnya. Kamu jelaskan ayat ini orang Wanes. Setelah mutar-mutar subjek, objek, predikat dan sebagainya, pokoknya muter-muter lah pakai bahasa-bahasa begitu. Dia mengatakan apa? Bapa mengasihi dirinya sendiri, gitu kesimpulannya. Itu kira-kira goblok apa enggak tuh saya tanya? Hah? Bapaknya egois dong. Yesus berkata Bapa mengasihi aku. Kalau Yesus menyebut dia Bapa, berarti dia anak dong posisinya, betul nggak? Berarti Bapa mengasihi anak sejak sebelum dunia dijadikan, ya nggak? Berarti ada relasi kasih antara Bapa dan firman-Nya sejak kekal. Iya apa enggak? Dan yang bisa mengasihi, dikasihi, dan punya relasi itu pasti pribadi, bukan fungsi atau mode seperti kata orang Ones. Iya apa enggak? Ya, dia menyatakan Roh Kudus energi, itu penghujatan terhadap Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu berdoa. Ya, dikatakan Roh Kudus. Saksi Jehovah itu ya. Iya. Ajaran Onesnya menurut saksi Yehova, Roh Kudus itu energi. Makanya Mikana kemarin mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita. Lalu Yesus berkata, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, betul enggak? Betul. Karena bagi orang Wanes Bapa itu enggak ada, enggak real gitu loh. Dia bukanlah pribadi yang real. Ngerti maksud saya? Makanya Mikana berkata, Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita. Padahal Alkitab berkata, Yesus berseru, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya apa enggak?
Jadi yang betul itu ajarannya Yesus, rasul-rasul apa ajarannya Mikana, saya tanya. Yesus dong. Jadi satu hal yang saya salut dari Alberto, mau belajar itu sama seperti saya Alberto. Mau belajar dan mau diajar. Ya. Ayo tanya lagi Alberto. Tuh, biar tambah paham. Bu Sophie, Mikana bilang begini, ya Bapak, ya Yesus, aku mengucap syukur kepada Yesus. Aduh, Wandes ini otak mati ya. Iya tuh, Ngerti-ngerti. Pak Bom, ayat 1 Korintus 11 ayat 3 sama 1 Korintus 8 ayat 6 itu kalau ditanya ya ke Wanes lebih kayak jauh lagi mereka yang jelasin. Kata-kata udah jelas. 1 Korintus 11 ayat 3 sama 1 Korintus 8 ayat 6. Saya ada tanya mereka ini, mereka nggak tahu jawabnya, nggak bisa jawab mereka ini ya. Kita tanya yang ini nih, Pak ya. Nih, kita tanya yang ini ya, Pak ya. Coba Merian baca ayat 24 ini coba. Enggak, ini 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan. Nah ini maksudnya apa Dan coba? kekuasaan. Merian, ayo. Ini tadi seperti Bu Sophie tadi sampaikan di Wahyu 3 tadi. Coba. Kemudian tiba kesudahannya. Ini kan setelah masa 1000 tahun. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ia ini siapa? Yesus. Nah, terus Bapak ini siapa? Yesus. Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Yesus. Aduh. Hancur. Ya makasih Kang Maman. Aduh, ya, Tuhan itu dia. memberkati. Salam buat keluarga di Amerika. Yang paling gak tahan sama mereka tuh itunya tuh buta hurufnya yang gak tahan. Kayak orang buta huruf loh, bener-bener. Iya, yang mengatakan begini, Allah mengurapi Mesias, dia Kadang bilang, bingung gitu. Bapa mengurapi Bapa dan Bapa membaptis Bapa. Bapa berkata kepada Bapa, aku bersyukur kepada mu Bapa, aku akan meminta kepada Bapa supaya mengutus Bapa. Kacau. Nah ini yang mereka nggak bisa jawab juga Bu Sofiatul. Saya sering bertanya sama mereka ini ya. Nih, dari sini ya, dari sini aja lah. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi Tuhan. Saya tanya ini mereka nggak bisa jawab. Iya, Yang mengurapi Allah ini siapa? Iya, itu sang anak kan disebut Allah. Kemudian Iya. Allah yang pertama itu anak ya, sebab itu Allah. Ya Allah. Allahmu. Jadi Ya. Yesus di dalam kealahannya punya Allah Bapa karena dia berasal dari dalam diri Bapa itu. Ya. Maka dia juga disebut Allah. Ini orang waras nggak bisa jelaskan ini teman-teman. Iya, makanya di sini Bu Sofiatul kan, di sini kan terjawab di sini. Nah nih, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Allah, dia ya kan, betul kan? Mengurapi Yesus. Yesus adalah Allah, benar. Jadi Allah ini penggenapannya di sini. Bagaimana Allah mengurapi Allah dengan Roh Kudus? Ayo nih jawabannya. Iya, jadi yang mengurapi Yesus itu Allah Bapa, teman-teman ya, bukan Iya. Bapa mengurapi Bapa, Bapa mengurapi anak yang dua-duanya Allah memang. Ya, memang. Ini. Aduh, kenapa mereka ya? Makanya kan ada di Mazmur 2 ini. Karena Mazmur 2 Allah ayat. itu hakikat, tapi bagi orang waras Allah itu maksudnya Allah Bapa. Padahal keliru ya teman-teman ya. Ya. Nah ini kan, raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah ini, Mazmur 2 ayat 2, nanti lari ke sini. Iya, itu kan yang dilawan dua Pak, Yotevave dan Mesiasnya kan. Iya, ini. Aku mencatat tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepada anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Iya, jadi Mesias itu anak Allah teman-teman ya. Iya. Yang hakikatnya juga Allah, karena Allah itu bukanlah menunjuk satu pribadi, Bapa pencipta, bukan. Bapa itu juga Allah, anak juga Allah. Ya, Iya. hakikat itu. Ini yang nggak dipahami orang-orang honest, apalagi Utlim. Iya. Makanya mereka selalu bilang, Pak Bobom, konsekuensi kalau untuk kami pengajar sesat apa? Nah, konsekuensinya ini. Bapa mengasihi anak. Tidak mungkin Yesus mengasihi Yesus. Tidak mungkin. Bapa Enggak, mengasihi anak. Ini kalau orang honest, Bapa mengasihi Bapa. Iya. Yang telah menyerahkan kepada sesuatu kepadanya. Ya, Bapa mengasihi, menyerahkan Matius 28 ayat yang ke-18. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Nah, ini konsekuensinya buat mereka nih, Wanes. Barang siapa percaya kepada anak, mereka tidak pernah mengaku Yesus adalah anak Allah. Nggak pernah. Ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Karena makanya Yohanes sudah sampaikan juga ada dalam 1 Yohanes 1 nih. Ya, nih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Nah ini. Jadi kan udah jelas ini. Barang siapa mengaku, ini ultimatum loh. Barang siapa, Yohanes, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Iya, Allah bukan tetap Yesus adalah berada di dalam Bapa, dia. ya. Iya. Coba Ini loh. 1 Yohanes 2 ayat 3 Pak Bom. Ya, sampai 9 nanti Bu ya. Iya, betul. 2 Ini ayat 3 dengan 9 nanti Bu ya. Nah, silakan Bu. Kan dikatakan begini, kasih karunia kan.
1 Yohanes berapa Bu? 3 ayat 1 atau 1 Yohanes 2 ayat 3 atau 1? 3. Salah ini Bu. Bukan ini ya. Yang itu anak Bapak ya? Sorry, 2 Yohanes 1 ayat 3. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 itu. 2 Yohanes 1 ayat 3 ini Bu. Ini nih. Ini. Ya, kasih karunia Bu. Silakan Bu. Bu, suaranya hilang. Mic-nya. Ya, itu kan jelas ya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Betul nggak? Iya, apa? Ada 2 oknum kan di situ kata Rasul Yohanes. Ini orang Wanes Iya, betul. Samuel Siaan mengatakan apa itu anak Bapa? Bapa yang kekanakan. Coba bayangin. Tambah parah. Tambah Masa parah. itu Bu? Iya, ada videonya 4 jam di saya, kekanakan dari Bapa. Ibu nanti Bapak tolong yang cari kekanakan videonya. Bu, please tolong cari videonya, baru tolong kirim ke Pak Bom menit ke berapa biar aku bikin panel. Aduh, aku susah Pak kalau menit-menit. Ya udah, nanti aku cari ya. Kirim videonya saja, nanti aku cari. Yang dia sambil Kekanakan itu ya. Bapak, coba bayangin Bapak kekanak-kanakan, coba bayangin katanya. Lah ini orang kayak begini, gimana teman-teman coba? Aduh, ya Anda nilai sendirilah. Aduh. Bayangin, saya sampai bilang sama Samuel, saya begini loh, kalau itu pikiran orang Wanes ya, anak Bapak adalah Bapak yang kekanakan. Ya. Aku udah nggak bisa ngomong, aku bilang. Aku udah nggak bisa berkata apa-apa, speechless saya begitu. Aduh, itu dia nggak tahan juga satu tuh Anes. Pernyataan-pernyataannya aneh-aneh, makin ngawur. Dan blunder. Iya, Roh Kudus itu energi, Roh Kudus itu hologram. Makasih Pak Andi, Tuhan Yesus memberkati. Iya, dari mana bisa kepikiran begitu? Nggak, kayaknya gini Bu, dulu kan yang aneh kan cuma ehem doang, nih sekarang udah pada kayak ehem-eheman semua nih kayaknya nih. Itu ehem tuh kan lumpur hitam. Saya ada copy paste Ibu Sofiatul. Ehem tuh namanya lumpur hitam loh kalau lari ke Google. Lumpur hitam. Ya lumpur lapindo kali, matahari terbenam di lumpur lapindo. Mau lihat kan kemarin kan saya diskusi di Erben punya channel. Terus orang yang nama Bang Toyib dia bilang kata-kata melata itu bisa ditranslate ke Google. Nah, aku tarik surat surat Al-Hijr 29. Aku lari copy paste lumpur hitam jadinya ehem. Mau lihat nggak saya copy? Nah, ya. Lumpur hitam ehem. Iya, lumpur hitam itu ehem, Bu. Ntar aku lihat ya. Lebih parah lagi akbar, Pak. Kan mereka semua mengatakan Allahu Akbar. Akbar itu bahasa Ibrani artinya tikus. Iya, di Imamat 11 ayat 27 ya. Ya. Halo, Mbak Bom, izin mau Ya, salam, Pak. turun. Mau kemana? Udah jam 2 ini. Oh, Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar video dari awal hingga akhir? Saya tetap percaya walaupun kita berlainan agama, Anda Islam, saya Kristen, tetap bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Nandar itu tidak etis, tidak etik, apalagi dia memiliki gelar sarjana hukum, katanya. Entah sarjana hukum dari mana saya nggak tahu. Dengan memosting video, bahkan memberitahukan video dan menyebut dari sumber A1 yang tidak tahu kebenarannya, bahkan dulu pun dia pernah membuat video bahwa Sofiatul ini wajahnya, namanya Christine, dan banyak dipercaya, ditonton oleh para penggemarnya. Ya namanya Ustadz, mungkin mereka sudah langsung percaya tanpa cross check dan recheck. Dan yang kedua, yang seperti ini nih, dia berkata bahwa inilah wajahnya Sofiatul. Lalu dengan gembiranya dia berkata, laporkan, mau dicari. Apa coba tujuannya? Kok para ustadz seperti ini masih didengar, masih laku, yang hanya dapat menyebarkan sesuatu yang gak penting, yang gak pada porsinya? Kalau memang dia punya ilmu dan bergelar ustadz, lalu sarjana hukum, harusnya dia bisa mengcover, bahkan mengcounter setiap pengajaran yang mungkin diajarkan oleh Sofiatul, lalu diberikan data untuk membantah apa yang disampaikan oleh Sofiatul. Kan begitu harusnya orang yang bernilai akademik atau tamatan sekolah tinggi. Kok kayak kanak-kanak orang ini? Apa yang disampaikan oleh Sofiatul selama ini membuat dia kemungkinan ketakutan dan ustaz-ustaz lain ketakutan, sehingga yang paling tepat untuk Sofiatul adalah laporkan begitu. Ini sesuatu hal atau tindakan kekanak-kanakan, tidak pernah dewasa. Di saat yang sama mereka begitu hebat membahas tentang kekristenan, namun mereka ketika dibahas justru kekanak-kanakan, masih labil, harus dikasih susu gitu loh. Sejak kapan kalian, sampai kapan kalian ini supaya dewasa gitu? Dan seterusnya, Anda ini menyerang pribadi gitu loh. Bahkan sampai mengatakan open BO. Ini kan kalau bahasa kasarnya itu kurang
bukan kurang etis lagi, tapi sungguh tidak pantas dinyatakan oleh seorang yang bergelar ustadz atau bergelar sarjana atau bergelar sarjana hukum dan lain sebagainya. Nggak usah dulu sekolah tinggi, tapi bagi orang yang tidak mengerti latar belakang kehidupan seseorang, itu pantang mengatakan bahwa orang itu seperti ini. Ini kan kurang etik. Nah, saya setuju tuh apa yang disampaikan oleh Sofiatul dan teman-teman di room. Saya tidak membela, tetapi dalam segi keetikan atau kepantasan, tidak pantas dong Nandar, Ustadz Nandar dan lain sebagainya memposting foto orang dan berkata, ini Sofiatul. Bagaimana kalau salah dan akhirnya orang itu diburu, dan misalnya contoh ini hanya contoh, ada orang yang melihat ibu ini, ibu yang diposting tadi, lalu kan disebarkan di YouTube nih, jadi terkenal. Akhirnya tetangganya dari ibu ini tahu bahwa ini katanya Sofiatul, lalu dengan wajah emosi, perasaan tidak enak karena dibilang laporkan kata Nandar yang sang ustadz ini. Lalu tetangganya yang tahu itu langsung tidak melaporkan, tapi melakukan hal yang tidak baik, bahkan yang merusakkan dia, padahal dia bukan Sofiatul. Bagaimana coba? Siapa yang dirugikan? Jadi penting memang, kalau misalnya ada yang melihat video tersebut, saya setuju dalam arti supaya menindak keetikan gitu, supaya pantas gitu loh. Supaya tidak sembarangan, ini Sofiatul. Bagaimana kalau orang muslim lihat di tempat yang lain, oh ternyata bertetangga dengan ibu yang diposting tadi, itu kan menjadi kecelakaan buat ibu tersebut. Dan Sofiatul menantang tuh, saya tunggu laporannya ke Barreskrim katanya. Apa coba responnya si Nandar ini? Begitu mudahnya dia tidak cek and recheck dulu dan berkata ini dari A1. Aduh, kita harus cross check supaya tidak merugikan banyak orang. Mari cerdas teman-teman, mari cerdas supaya tidak salah memahami keyakinan orang lain dan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jangan kepanasan kita hanya ingin menyampaikan dan mencerdaskan banyak orang. Kalau kamu tetap kekanak-kanakan dan matamu tetap buta, maka kamu terus akan miskin ilmu dan tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kamu matamu terbuka, cerdas, membuka telingamu kepada banyak pelajaran, termasuk dari orang Kristen dan apologetik Kristen, pasti kamu akan paham apa yang kami sampaikan. Kiranya kasih Kristus terus melembutkan hatimu, Nandar dan teman-teman dan kru-krunya, supaya kamu boleh bertobat dari cara-caramu yang tidak pantas ini, dan kamu mencoba untuk menanggapi setiap video dari orang-orang Kristen atau data-data dari orang Kristen itu dengan data-data yang kamu pelajari, bukan dengan ancaman, bukan dengan lapor-melapor seperti kanak-kanak yang kehilangan mainan atau mainannya dirampas. Sampai di sini video saya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.